Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Yanur Firdaus, NPM 721213210. Kali ini saya akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah sebuah subsistem di dalam suatu perusahaan yang menekankan pada perbaikan individu kinerja. Subsistem ini amat penting karena perusahaan besar dan berkelanjutan akan membutuhkan karyawan dengan kinerja yang luar biasa. Perbedaan antara pelatihan dengan pengembangan karyawan, yakni baik pelatihan maupun pengembangan karyawan keduanya memberikan pengetahuan praktis untuk menambah wawasan kapasitas karyawan, meningkatkan kinerja karyawan, dan membantu karyawan mengurangi kesalahan dalam bekerja. Keduanya pun dapat diterapkan pada karyawan yang sudah berpengalaman dalam bekerja maupun karyawan baru. Namun, dari beberapa definisi sebelumnya terlihat perbedaan jelas antara pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan karyawan lebih dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan keahlian karyawan atas pekerjaan tertentu dan yang dilakukan saat ini, misalnya pelatihan presentasi, training komunikasi, training for trainers, dan lainnya. Sementara pengembangan karyawan lebih pada penyiapan dirinya untuk menguasai keahlian baru karena akan memegang pekerjaan berbeda dan biasanya menuntut tanggung jawab lebih besar. Tujuan pelatihan dan peningkatan karyawan yang pertama ada meningkatkan produktivitas. Produktivitas adalah salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dengan memanfaatkan teknologi. Kita tahu teknologi berkembang dengan amat pesat, sehingga pelatihan dan pengembangan karyawan dalam hal penguasaan teknologi terbaru membantu mereka mengejar perkembangan yang cepat itu. 2. Memperbaiki kualitas. Pelatihan dan pengembangan karyawan tidak hanya meningkatkan produktivitas karyawan, melainkan juga membantu mereka memberikan layanan atau menghasilkan produk yang lebih baik. Kualitas yang lebih baik ini pada akhirnya akan mempertahankan klien atau pelanggan dan menjadi klien pelanggan baru. 3. Mengurangi waktu belajar karyawan. Ketika karyawan mengikuti program pelatihan dan pengembangan secara rutin, kemampuan mereka bertambah secara bertahap. Karyawan dengan kemampuan yang mumpuni dan terus terasa akan lebih cepat dan mempelajari dan mempraktikkan hal-hal baru. Yang keempat, meningkatkan retensi karyawan. Perusahaan akan berkembang baik jika mampu mempertahankan karyawan-karyawannya dalam waktu cukup lama. Merekrut SDM baru akan lebih membutuhkan waktu daripada memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan yang sudah ada. Meski sama-sama mengeluarkan biaya, akan lebih hemat dan menguntungkan bagi perusahaan untuk melatih dan mengembangkan karyawan yang sudah ada daripada melatih dan mengembangkan karyawan yang baru. 5. Transfer keahlian dan kaderisasi. Karyawan pada suatu saat akan memasuki usia pensiun. Pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkala memberikan kesempatan bagi karyawan-karyawan senior untuk meneruskan ilmu, keterampilan, dan keahlian kepada junior-junior mereka. Untuk transfer keahlian dapat dilakukan dengan cara training tours trainers, di mana perusahaan melatih karyawan terbaik untuk menjadi trainer handal buat teman-teman yang lainnya. Manfaat pelatih dan pengembangan karyawan yang paling terasa oleh perusahaan ketika secara berkala mengadakan program pelatihan dan pengembangan karyawan adalah terwujudnya sumber daya manusia yang mampu bekerja lebih efisien, kompetitif, dan keterlibatan yang lebih tinggi dengan tempat kerja. Sebuah riset menunjukkan perusahaan dengan karyawan yang menyukai pekerjaannya dan berdedikasi memiliki tingkat absen 41%, lebih rendah
daripada produktivitas 17% lebih tinggi. Melihat manfaat yang akan didapat, pelatihan dan pengembangan karyawan bukan hanya penting melainkan juga vital. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.